Nah ini menjadi amal rahasia, nggak boleh dikasih ke orang sekalipun pasangan kita sendiri. Jangan pula nanti dipamer-pamer, aku punya amal rahasia loh, aku tiap hari segini, itu kan rahasia namanya. Pamer. Itu namanya menunjukkan sesuatu, nanti jadi ujub, bahaya. Sudah. Nah nanti ibu-ibu yang belum, itu akan nanti dikoreksi setiap pertemuan. Nah ya, jadi selepas dari ini yang sudah ada istiqomah, mau ditingkatin boleh nggak? Boleh, asalkan meningkatkannya itu istiqomah. Misal istighfarnya 20 sehari. Kayaknya saya udah nyaman nih 20, tapi kok kayaknya pengen nambah gitu ya. Boleh. Tapi nambahnya itu jangan mencele-mencele. Hari ini nambah, besok kurang. Enggak, kalau udah nambah misalnya nambah 30 aja sampai nanti tergetar pingin nambah baru nambah. Jangan saking semangatnya 200 katanya. Itu lagi semangatnya, nanti lagi ada masalah ganti 10. Itu kan namanya istiqomah, namanya receh namanya. Paham ya? Jadi itu namanya riyadhah batin. Jadi ibu-ibu yang baru datang harus sudah punya. Apa benefitnya riyadhah batin? Nah, kan kok dijelasin lagi nanti ulang kajian lagi. Intinya 40 hari aja ibu lakukan ini istiqomah, rasakan kedahsyatan. Dahsyat apa? Batin. Ya, saya ngomong seperti ini bukan berarti udah melakukan duluan, tidak. Bukan berarti merasa udah membuktikan duluan, tidak. Saya hanya berbagi amalan yang turun-temurun dari guru-guru saya ke ibu semua. Nanti ibu bisa tuh ke bawah. Jadi harus punya riyadhah amalan. Berat nggak kira-kira? Betul nggak? Karena tidak sampai nguras tenaga, nggak sampai buang waktu ya kan. Lagi masak boleh, tapi di tempat suci lah, jangan lagi mandi lagi. Lagi masak, lagi santai itu dimanfaatkan. Tapi kalau saya memilih, ambil waktu yang paling luang. Saya memilih waktunya itu nggak habis sholat. Loh kenapa? Kenapa saya memilihnya nggak habis sholat? Karena kalau habis sholat itu termasuk amalan biasa. Habis sholat biasa lah istighfar misalnya kan. Ini di luar sholat. Misalnya yang aktivitas pagi mau pergi kerja misalnya. Di perjalanan tuh amal riyadhah batinnya dibuat. Atau misalnya tapi saran saya jangan di habis sholat. Nanti kalau di habis sholat jadi kebiasaan ini nanti jadi riyadhah amalan ba'da sholat ya. Paham ya maksudnya? Ruhnya beda. Saya pernah melakukan itu habis sholat. Beda ruhnya. Tapi kalau misalnya di luar sholat, entah kita di jalan, naik sepeda motor gitu atau berkendara, beda. Itu memang momen khusus kita ngambil riyadhah batin. Bisa bu? Insya Allah ya. Apa itu riyadhah batinnya? Terserah. Yang mana silakan ibu pikirkan, ibu renungkan. Saya ingin apa ya riyadhah saya ya, yang tidak memberatkan dan itu juga tidak sampai membuat kita tuh resah sendiri gara-gara itu. Artinya aduh belum lakuin gitu, artinya belum lakuinnya keberatan, beban. Jangan sampai. Riyadhah amal perbuatan ini nggak harus setiap hari, tapi istiqomah. Boleh seminggu sekali, boleh 2 minggu sekali, boleh 3 minggu sekali, boleh 3 bulan sekali, boleh sebulan sekali. Tapi jangan pula 3 bulan sekali. Apa itu? Terserah. Yang sifatnya amalan. Misalnya apa ya? Misalnya kayak tiap Jumat sedekah nasi bungkus untuk tukang sapu di pagi hari. Itu namanya apa? Beramal ya? Nggak usah, nasinya nggak usah yang mahal-mahal ya. Harga 7.000, 8.000 kali 5 berapa? 40. Selipkan 6.000 biar kesedak orang nanti. Misalnya 1 bungkus itu kasihlah aqua cup itu 1 isinya. Bagi ibu ini ya gitu. Nah itu waktu kita mau pergi aktivitas boleh ya. Atau misalnya kayak Bu Malima di depan tokonya setiap hari Jumat riyadhah amalnya, orang yang belanja di situ dapat diskon 100% misalnya. Habis sekali. Tiap hari Jumat habis. Ya, Jumat. Atau boleh jadi pelanggan pertama dapat diskon 100%, pembeli pertama.
Bisa jadi nggak buat ramalan itu? Bisa. Cuma tahu dia kan buat setel pengajian, dipilihnya paling mahal di situ. Belum buka nunggu situ Jumat. Sampai toko ya kan. Nggak, itu kelebihan. Yang ibu juga nggak keberatan. Khusus Jumat, pembeli pertama itu diskon 50% misalnya. Itu bisa nggak jadi amalan? Bisa. Tapi itu kan kita jadinya mengandalkan orang beli. Repot juga kan? Jadi gimana caranya? Nggak ada urusan sama usaha. Beli nasi kek, beli apa gitu ya. Pokoknya yang inilah yang menurut ibu tuh relevan, nggak terlalu sulit. Harus buat ya. Apa ya? Boleh ya. Saya bingung lah beli ini beli itu, udah duit aja. Masukin kemana? Pokoknya saya kalau jalan misalnya nih jalan ada pembangunan masjid yang di pinggir jalan kan sering-sering tuh. Saya harus masukin. Jadi amalan. Nah teman saya ada yang dia setiap isi minyak kan, saya cerita itu setiap isi minyak dia selalu menyisihkan sekian ribu khusus untuk tugas SPBU-nya. Misalnya minyaknya sepeda motor 20.000, dia ngisi 18.000 2.000 untuk tugasnya. Ambil aja Pak gitu. Terhina nggak? Ya enggak, karena dia bekerja ada jasa di situ. Itu ya paham ya. Jadi ibu-ibu harus sudah punya riyadhah batin, riyadhah amal. Dan dimulai dari kapan? Dimulai dari besok. Kalau yang riyadhah amal dimulai dari ibu nentuin apakah setiap Jumat atau misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali, tapi itu jangan lagi. Siap ya? Oke? Dah cukup? Dah, wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, kita ngelanjutin terkait apa materi hari ini? Hah? Nggak ada, saya janji. Nggak ada ya? Nah, saya buka dulu. Saya izin materinya agak sedikit berbau-bau menyinggung kajian marifat sedikitnya. Insya Allah ini kajian saya yakin ibu-ibu tauhidnya udah cukup baik ya. Insya Allah ya. Ya, boleh diuji ya. Boleh diuji? Tauhid? Nggak cukup jawab aja. Kalau lulus, insya Allah enak akan melanjutin materi. Satu. Paham ya? Sebelum saya masuk materi ini, saya pengen kita tuh betul-betul terdoktrin spiritual secara bukan hanya secara akal, bukan hanya nafsu, tapi kolbunya itu betul-betul udah merasa kita adalah orang yang menyadari betul pentingnya tauhid. Satu. Ini saya posting. Ini udah oke ya. Saya singgung tentang penciptaan. Kita ya banyak kan makan kita di Surabaya kotaknya aja yang dari Surabaya kotaknya menyangkut bab penciptaan. Saya ngasih contoh ketika ada sesuatu yang diciptakan apapun itu bentuknya, baik itu benda hidup, benda mati, tumbuhan, alam, itu nggak mungkin terjadi kalau tidak ada yang nyiptain. Siapa yang nyiptain? Ya, saya di sini. Ya. Ini
izin ya, ini materi lanjutan, materi saya nggak tahu di materi baru atau tidak, cuma ini intinya. Kalau tauhid kita baik, kita akan mudah paham, insya Allah. Ya, tapi mudah-mudahan yang paham itu Allah ya, bukan saya ya. Nah, Allah dia mampu menciptakan, Allah mampu menciptakan segalanya hanya dengan mengatakan apa? Kun. Ingat kalimat kun. Berapa huruf kunnya? 3 apa 2? 2. Kaf dan nun. Kalau di Quran itu berapa? 3. Kaf waw 2. Kun. Maka ketika Allah sudah mengatakan kun, maka hasilnya apa? Jadi. Apa? Fayakun. Sulit atau tidak bagi Allah untuk menciptakan sesuatu, menghadirkan sesuatu dengan mengatakan kun? Sulit nggak? Ini menunjukkan apa? Mudah bagi Allah, betul nggak? Makanya ada kalimat di Al-Quran itu surah 3-82, innama amru, ketika Allah memerintahkan atau menginginkan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Cukup aku berkata kun, maka hasilnya adalah fayakun. Nah, bicara tentang kun dan menghasilkan fayakunnya Allah, maka ini termasuk apa? Termasuk kekuasaan Allah atau maha berkehendaknya Allah. Nah, ketika Allah sudah berkehendak, gini, semua orang menghalangi keinginan kita, tapi Allah mengatakan kun, maka hasilnya apa? Semua orang membantu kita, tapi Allah belum mengkunkan. Kira-kira bantuan itu nyampe nggak? Kira-kira tujuan kita tercapai tidak ketika Allah belum mengatakan kun? Semua orang bantu. Semua orang dari orang yang paling yang paling kaya sampai paling hebat membantu kita semua. Tapi hasilnya tergantung apa? Tergantung kunnya Allah atau kunnya makhluk. Ya, ini jelas ya. Ini sebenarnya mengembalikan dasar tauhid itu. Secara sadar nggak sadar, terkadang kita salah memilih kun. Kenapa? Terkadang kita lebih suka memilih kun 2. Kun diri sendiri dan kun makhluk, orang lain, betul nggak? Contoh, ketika kita butuh pertolongan, terkadang pikiran logika, ini lagi-lagi logika nafsu sama kolbu. Terkadang pikiran dan kolbu lebih kuat mana? Yakin dengan kun makhluk atau kunnya Allah? Jadi kita bicara tentang kelakuan. Yakin mana kunnya kita atau kunnya Allah? Nah, setiap orang beda-beda. Ya, mohon maaf ya, kadang kita nggak sadar loh. Kita terkadang ada di zona apa? Di zona kunnya makhluk. Dengan kalimat apa yang sering muncul dalam hati kita walaupun nggak terucap, kayaknya dia bisa deh bantu saya. Iya. Pernah nggak ngomong gitu? Kayaknya cocok lah nih kalau diminta pendapatnya. Saya mau nanya, itu secara nggak langsung kunnya siapa yang terkait? Kunnya? Kalau kun diri sendiri, kalau kayak gini bisa ya, udah biasanya buat kunnya siapa? Kun diri? Kun diri sendiri. Ingat, Allah punya sifat cinta. Sifat cinta itu apa? Yang pasti mencintai ya. Siapa yang dicintainya? Adalah hamba-hambanya. Makanya orang yang dia hidup seringkali kehilangan kunnya Allah. Tahu nggak sebabnya kenapa? Karena dia sudah banyak kun selain Allah. Ini bahaya sekali. Terkadang kita lebih yakin gaji kita itu mencukupi rezeki. Pernah nggak ada merasa gitu? Ya, kalau nggak gaji gimana bayar ini? Pernah nggak itu zona itu? Itu mohon maaf ya, sekilas sepertinya sepele, tapi kalau kita ukur, ternyata kita berpikir gaji itu yang mencukupi. Padahal yang mencukupi itu adalah Allah. Apa sifatnya? Apa ini? Hasibun. Atau bahasa kita ya hasib. Ya, hasib. Ini bahasa Arab.
Kalau bahasa Arab itu namanya hasbun. Hasbun apa artinya? Artinya apa? Cukup. Makanya kita sering nggak bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, pelindung. Betul ini maka artinya apa? Cukup. Oke. Sekarang jujur jawab. Cukup itu berada di area cukup, zona cukup berada di mana? Di kunnya Allah atau di seberapa besar pendapatan? Ayo. Ini kok senyum-senyum? Hah? Coba saya pingin kita itu yang awalnya dulu pakai logika yang berlebihan, ini mengembalikan jadi iman yang lebih gitu. Ya, cukup itu zonanya, seringnya yang muncul ya, seringnya muncul. Sementara zona cukup itu di mana? Masih bingung? Zona cukup tadi saya ulang, saya awal tadi bertanya di mana? Cukup itu letaknya di mana? Di kun atau di pendapatan? Ayo. Di pendapatan. Kun. Saya kasih contoh. Orang mau umroh butuh berapa? Ya orang mau umroh butuh berapa? Butuh kun. Kalau dari kunnya aja dari mana uangnya katanya. Ya, baik. Baik, iya, saya mau nanya. Baik. Intinya apa? Hasil itu adalah mutlak milik Allah, tergantung kunnya Allah. Baik. Berapa eksekutif umroh eksekutif di sini saya menanya? Umroh eksekutif. Dulu 35, sekarang nggak tahu. Sekarang udah 42. Saya dulu umroh eksekutif 37. Itu Ramadan. Ya. Itu anggap saja lah eksekutif 35 gitu ya. 35, betul ya? Itu 35, kunnya siapa? Kunnya kita atau kunnya Allah? 35 juta tadi. Ini saya mau pakai logika silakan, tapi jadi nanti iman yang naik nih. Tadi 35 juta yang pertanyaan ibu ini masuk. 35 juta bisa umroh, ini 35 juta kunnya kita atau kunnya Allah? Kunnya kita. Kenapa? Ada orang duitnya lebih dari ini nggak umroh. Mohon maaf ya, teman saya di Binjai punya tanah kaping 4, dia daftar sama saya. Dia, istrinya, orang tuanya, mertuanya 4. 13, seminggu lagi mau berangkat dapat info ditutup karena COVID. Ingat kejadian kemarin? Ingat. Dia punya duit nggak? Udah daftar belum? Lunas? Kompernya udah dibawa, bajunya udah ditempa, paket ihramnya semua udah lengkap semua, tinggal ready berangkat. Bahkan udah mobil saya, bang, antar saya bang, nanti mobilnya titip aja di rumah, udah gitu. Tapi apa yang terjadi? Nyampe? Enggak. Berarti syarat utama bisa umroh adalah Kunnya Allah. kun. Tapi ada nggak ikhtiar di sini? Ada. Tapi saya mohon maaf, apakah ikhtiar itu penentu? Tidak. Nah, ini baru permainan tauhid. Apakah ikhtiar itu penentu? Tidak. Penentu? Tidak. Tidak ada hubungan ikhtiar sama hasil. Mohon maaf ya. Bahkan Allah pun menyarankan kepada kita yang mengambil rujukan di Al-Quran, tugas kita itu hanya ikhtiar, hasil haknya Allah. Betul? Misal kita dapat penghasilan sebulan cuma ya 1 juta. Ini siapa sih? Gaji ibu berapa? Oh, gaji ibu sekitar 10 juta ya. Amin. 10 juta per 4 bulan. Per bulan. Per minggu nggak apa-apa. 10 juta per. Saya kan doa yang baik-baik aja. Dulu istri saya sebelum nikah udah disumpahin sama gurunya, cerita sama saya.
Kayak kau nih dapat suami orang gajimu 5 juta sebulan, tapi tahun berapa? 2005. 2005-an. Itu 5 juta gede nggak? 2005. Ya, gede itu besar. Ternyata nggak terkabul. Ya saat baru nikah nggak terkabul, kok sekarang insya Allah. Saya aja nggak nyangka Bu, penghasilan saya bisa lebih bingung. Saya nggak punya. Bu, pilih mana? Penghasilan tetap atau tetap berpenghasilan? Tetap berpenghasilan. Mau yang enak aja. Tetap berpenghasilan. Ya karena kalau penghasilan tetap mau pusing. Saya ingat nih ada orang yang masih di sini masih hidup, masih ngasih kan. Setiap gajian begaduh Bu, rebutan terminal. Ini itu pusing. Aneh ya, saya dulu gitu. Kalau tiap gajian begaduh, kalau nggak gajian nggak begaduh, makanya kalau udah gajian malah deg-degan. Artinya apa? Artinya bukan saking gedenya gajinya, tapi ada satu apa? Rasa bersyukurnya mungkin yang tidak antara kami dua. Ya mungkin dia bersyukur, sayanya ya. Ya, nggak, saya bela dia aja. Nah, 10 juta per bulan ini dalam bentuk uang tunai. Betul? Saya mau nanya, yakin nggak 10 juta ini bisa cukup sebulan? Ayo. Yakin nggak? Yakin nggak 10 juta cukup sebulan? Enggak. Yakin nggak? Kalau gaya hidup nggak cukup. Nah, ini nggak cerita gaya nggak, pokoknya kebutuhan. Yakin cukup nggak? 10 juta sebulan? Cukup. Baik. Cukup. Ya. Ada tapinya. Bisa nggak 10 juta ini dikunkan Allah nggak cukup dua Allah? Bisa? Bisa. Saya ngasih contoh. Kita kerja gajinya sebulan 10 juta. Tapi cara kerja kita cocoknya digaji 3 juta. Udah pernah nggak saya bahas ini? Udah. Ingat? Ada yang pernah dengar kajian ini? Kalau udah saya tutup nih, saya ganti, saya buat gaduh-gaduhnya. Nah. Udah? Tapi kerja kita gajinya cukup cocok dibayar 3 juta. 7 jutanya kemana buat Allah? Hilang di mana? Hilang bukan dalam bentuk hilang raib gitu. Tapi 3 jutanya ini 7 jutanya ini dicabut keberkahannya sama Allah. Apa itu? Anak sakit, kulkas rusak, ya kan? Tiba-tiba keinginan yang nggak penting muncul, poya-poyanya kelihatan. Mohon maaf, ini habis 7 juta. Bisa nggak dibuat Allah? Bisa. Nah, saya balik. Ada orang gajinya 3 juta, tapi dia cocok dibayar 10 juta. Iya, kerjanya cocok dibayar 10 juta. 7 jutanya dikasih Allah nggak? Dikasih. Nah, berarti cukup itu bukan letaknya di sini. Betul? Udah masuk logikanya? Oh, pantesan ya gajiku gede, tapi ada. Betul? Tapi ada orang yang mohon maaf ya, kerjanya serabutan, kadang kerja, kadang enggak, tapi hidupnya cukup aja. Tiap sore suami istri bawa anak jalan-jalan naik sepeda motor, seru ya. Kita yang duitnya banyak begaduh gitu. Ada gitu kan? Ada. Enak nggak ngeliat orang gitu? Enak. Kan? Pagi bersepeda berduaan, ya kan? Menikmati suasana alam persawahan. Enak nggak gitu? Status Facebooknya berduaan aja fotonya, ya kan? Minta naik mobil. Enak kan? Ya intinya apa? Intinya dari sini nggak ada hubungan uang ini sama cukup. Saya ingin pastikan lah, demi Allah loh. Ya, yang buat cukup siapa? Allah. Kalau seandainya yang buat cukup itu bukan Allah, ngapain Allah mengucapkan di Al-Quran wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Aku akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Sangka-sangka. Betul? Berarti artinya apa? Kerja saja, ikhtiar saja, bergerak saja, nanti hasil tergantung Allah. Cuma ada yang namanya di sini, namanya dalam bab itu bab ikhtiar, bab pemantasan diri. Kalau udah seperti ini, oh kalau kayak gitu rezeki jamin Allah, ngapain sibuk-sibuk kerja lagi? Jamin kok.
Ini namanya jeblok, ngaji setengah ngaji pulang namanya kalau kayak ini. Kenapa? Ikhtiar itu bab pemantasan diri. Saya haus. Yang menghilangkan haus siapa? Air atau Allah? Wasilahnya apa? Bisa ini. Hilang nggak hausnya? Berarti ada apa? Tapi ada nggak orang minum haus lagi, minum haus lagi. Ternyata minumnya nggak ngilangin haus. Berarti bukan air yang buat dia hilang haus, betul nggak? Tapi izin Allah. Ada orang minum obat, yang nyembuhin obat atau Allah? Yakin? Siapa yang di sini yakin obat bisa nyembuhin? Dan biasa itu. Oh, udah HP masing-masing. Sampai mana? Sampai air. Obat. Ada orang yang dia berani yakin kalau obat itu menyembuhkan, mohon maaf. Berarti Tuhannya adalah Obat. apa contohnya? Semenjak saya minum obat ini sembuh. Secara bahasa nggak ada yang salah, tapi secara keyakinan bisa jadi repot. Betul nggak? Karena apa? Semenjak saya minum Obat ini. berarti bahasanya apa? Dia mentaklid yang sembuhkan apa? Obat. Padahal obat adalah ikhtiar. Ikhtiar untuk sembuh. Saya menanya, Bu, pernah nggak ibu-ibu ini? Bu, sembuh kok sembuh Bu anaknya? Iya, semenjak berobat di sana bagus loh dokter, obatnya bagus-bagus. Kalau mau sakit Bu, sana aja bawa. Udah kita tak bertauhid, mancing orang, nggak usah tauhid orang. Ada yang pernah gitu ya? Gak ada. Wah, alhamdulillah. Kalau sabar, soleh-solehan semua. Kita itu namanya jebak orang serius. Makanya kalau dalam bab ini, bab tentang kunnya Allah ini, nggak punya pilihan kecuali apa? Semuanya atas izin Allah. Makanya dia tanya orang, saya ada 2 anaknya atas izin Allah. Berobat di mana? Wasilah, saya berobat di sini. Beda nggak bahasanya? Wasilah, bukan semenjak saya minum obat ini. Jadi yang menyebabkan sembuh itu adalah Allah, bukan. Nah, tipis gak? Tipis ya. Kalau kita renungi, kayaknya tipis ya, sama kayak tadi Mbak nih. Ya kalau nggak ada duitnya kayak mana? Kalau nggak kerja kayak mana? Mau umroh kan? Umroh harus juga pakai ada kerja, harus ngumpulin duit gitu ya. Nah, maaf bayar batin. Ikhtiar itu adalah ikhtiar itu adalah bagian dari menyempurnakan hasil, bukan penentu hasil. Tahu Haji Sulam? Tukang haji naik. Haji naik ubur. Haji Sulam itu punya niat baik, pengen menghajikan emaknya. Dia jualan bubur. Di jualannya itu ada 2 laci, 1 laci haji, 1 lagi laci jualan. Secara logika bisa nggak haji dengan ngumpulin duit receh-recehan itu? Makanya disindir sama temannya, Lam ini kok ada 2 laci? Ya 1 laci untuk haji emak, yang 1 lagi laci untuk jualan. Kalau orang berpikir logik, apa jawabannya? Loh, kamu mau menghajikan emakmu dengan uang receh gini, mau sampai kapan? Betul nggak? Tapi Sulam itu bukan meletakkan kun itu bukan di ikhtiarnya. Kalau meletakkan kun di ikhtiarnya, waduh, sampai mohon maaf mau berapa puluh tahun ngumpulin. Tapi apa kata Haji Sulam? Bukan ini, dia nunjuk lacinya itu, bukan ini yang menyebabkan saya menghajikan emak saya, tapi adalah lalu terus nabung apain? Nabung ini adalah ikhtiar menjemput ridho, menjemput kunnya. Berarti dijemputnya, dia menjemput hasil. Mohon maaf, dia menjemput hasil dengan ikhtiarnya atau menjemput hasil dengan kunnya Allah. Haji Sulam tadi. Menjemput hasilnya pakai kun atau pakai ikhtiar? Pakai, tapi tetap ikhtiar nggak? Surat
28 ayat 77. Silakan dibuka. Ini bab tentang antara keseimbangan yakin dengan ikhtiar. Surah Al-Qasas. Nemu? Sudah? Siapa mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Oh, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Wa batagi fima ataqallahu darul akhirah. Lanjutannya wala tansa, terus ya kan, dan janganlah engkau Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah. oh, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. dunia. Berarti dari bab ini, ayat ini, Allah itu carilah pahala negeri akhirat dengan berbuat baik di dunia. Salah satu berbuat baiknya apa? Ikhtiar. Ikhtiar. Betul ya? Pasti ayat itu ya. So lanjut sampai habis. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berarti ada hablum minan nas. Terus Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, berarti dari ayat ini jelas ya bahwa kita itu dituntut Allah apapun yang dilakukan dunia. Ini tafsirannya. Apapun yang kita lakukan di dunia, pada intinya kita sedang mencari kebahagiaan akhirat. Apapun itu. Jadi nggak mungkin dia sampai kebahagiaan akhirat kalau dia melupakan dunianya. Berarti dunia itu ada namanya apa? Ikhtiar. Saya bilang gini, masuk surga tergantung sholat kita atau tidak. Itu dulu. Ini bab tauhid, bukan bab fikih. Orang masuk surga tergantung sholatnya atau tidak? Tidak. Jangan pelongok-pelongok liatin saya. Saya cuma suruh jawab. Tergantung sholat kita atau tidak? Tidak. Tidak. Nah kalau putus di sini, lah kalau surga nggak tahu sholat, terus aku sholat ngapain? Ya udah bos nggak usah sholat gitu kan? Intinya bukan situ. Allah menyiapkan kunnya surga. Siapa masuk surga tergantung kunnya Allah kan? Kamu surga, neraka, surga, neraka itu kan kunnya siapa? Kunnya Allah. Nah Allah mau memberikan kita surganya, kita masuk dalam surganya. Ada ikhtiar yang Allah suruh. Apa ikhtiarnya? Taat. Taat itu kan masih universal. Apa yang ditaati ya Allah? Apa yang ditaati? Ati Allah, ati Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Apanya ditaati ya Allah? Taat sama Allah gimana? Taat sama Rasul gimana? Nah kata Allah, kalau kamu mau taat sama aku, kata Allah, aku titipkan kewajiban sebagai ikhtiarmu menjemput ridho aku. Nanti kalau aku udah ridho, maka aku janjikan apa? Surga. Jadi saya menanya, salah atau tidak kalau sholat ingin masuk surga? Di bab tauhid. Nah, pelongok-pelongok lagi. Salah atau tidak sholat ingin masuk surga? Secara tauhid salah. Karena apa? Dia lebih suka mengejar imbalan daripada ngasih imbalan. Paham nggak di sini? Makanya Jalaluddin Rumi pernah mengatakan, kalaupun seandainya aku sholat, pada akhirnya Allah menempatkan aku di neraka, tapi kalau itu memang sudah maunya, aku ridho. Karena aku sholat bukan menjemput surganya, tapi aku sholat menjemput maunya. Paham nggak sini? Tapi kalau kita bicara tentang bab fikih, bicara tentang bab sholat, salah nggak sholat yang sesuai? Enggak. Tapi ketika kita berbicara tentang bab tauhid, inti sholat itu adalah menjemput ridho, bukan menjemput surga. Karena surga itu adalah
hasil. Ikhtiar tadi itu adalah gaji, itu adalah hasil. Penentu Allah. Cukup atau enggak kita masuk surga tergantung. Nah, apa buktinya? Ada yang pernah debat saya. Loh, orang kami sholat itu yang masuk surga, gimana ini gitu kan? Saya oke. Sholat penentu masuk. Sekarang saya bahas sholat penentu masuk surga. Siapa yang hari ini berani jamin sholatnya itu sudah yakin bisa masuk surga? Nah, yang dia sendiri yang debat pun nggak berani jawab. Kenapa? Aduh, kalau ditanya itu ya mana ada yang tahu. Nggak usah bilang nggak ada yang tahu. Kita aja duga-duga ini berani nggak? Yakin? Betul? Berarti intinya apa? Intinya ikhtiar itu hanyalah menjemput ridho. Sholat itu menjemput ridho Allah. Makanya kan ada yang Allah sebut itu kewajiban, sunat, ya kan? Ada yang makruh, ada yang haram. Kenapa? Karena ini supaya kita bisa memilih dan memilah, mengambil poin-poin yang mana itu wajib, mana itu sunnah. Betul ya? Tapi terkadang ada nggak yang sholat apa yang dia itu tidak wajib tapi pahalanya lebih dahsyat dari wajib. Bahkan satu hari kita lakukan 5 waktu itu tidak bisa mengimbangi satu waktu itu. Apa? Orang? Mayit. Nah, untuk bab kejayaan 2 rakaat sebelum subuh. Maka dia lebih baik dari dunia dan tapi yang diangkat tinggi sama Allah derajatnya. Yes, dia sunnah, tapi kebaikannya di mata Allah itu lebih dahsyat daripada sholat imam. Bahkan saya dengar Adi Hidayat di YouTube itu, sholat 5 waktu kita khusyuk, 5 waktunya khusyuk, belum mampu mengimbangi pahala 2 rakaat tahajud. Masya Allah. Adi Hidayat menyampaikan. Dan tapi Allah tidak membebani ini dengan kewajiban. Silakan kamu mau ambil, kata Allah. Kalau nggak mau ya sudah, nggak apa-apa, nggak dosa. Cukup 5 waktu itu wajib. Tapi yang sunat ini bisa lebih dahsyat daripada yang harusnya apa? Yang wajib ya. Nah itulah kebaikan Allah tadi. Kalau mau pengen plus nggak dipaksa. Betul nggak? Surga neraka Allah maunya kita masuk surga. Kelakuan kita? Nah, ngaku kan? Ya ternyata apa? Ternyata kalau bicara keinginan kita aja nggak seimbang dengan kelakuan gitu maksudnya. Tapi Allah adil. Cukup kita istighfar, minta ampun sama Allah. Ku ampuni, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kata Allah. Sebenarnya aku akan ampuni kalian semuanya, kata Allah. Siapa yang diampuni Allah? Mereka adalah orang yang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang akan diampuni Allah adalah orang yang dia akan datang kepada Rabb-nya dalam keadaan ridho. Apa arti dalam keadaan ridho itu? Datang dengan penuh keikhlasan, kepasrahan, dan dibalut dengan sebuah ampunan kepada Allah. Makanya Allah mengatakan dari surat 39 ayat 53, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan putus asa gimana? Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Nah, sesungguhnya Allah akan ampuni semuanya. Paham ya? Ada yang udah buka ayatnya? 39 surat Al-Zumar. Saya baca ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Allah sudah ngasih kode, artinya gini, hei ahli maksiat, hei pendosa, hei kamu yang masa lalunya luar biasa dahsyatnya. Cuma disampaikan sama Allah tuh dengan kalimat yang sangat bahasa cinta ya. Kalau dari ayatnya itu, jangan putus asa dari rahmat. Rahmat Allah banyak. Ingat rahmat orang paling tinggi apa? Ampunan dan
Hidayah dan ampunan. Butuh nggak kita dua ini? Siapa yang butuh dua ini? Ahli maksiat atau ahli taat? Hidayah dan ampunan. Ini dua-duanya. Yang mentang-mentang dia taat tak butuh itu hidayah. Sok kali berarti dulu. Butuh dua-duanya. Jadi artinya aku akan ampuni kok semuanya kata Allah. Asalkan dia mau datang kepadaku. Maka dari awal dari saya menyampaikan zat penciptaan, berarti intinya dari yang kita bahas ini antara pencipta dengan yang diciptakan, berarti kita berada di aturan yang nyiptain. Paham? Paham belum? Nggak paham? Saya tutup. Artinya Allah pencipta, kita yang diciptain. Berarti yang layak mengatur adalah yang menciptakan, bukannya diciptakan. Tapi kalau seandainya yang diciptakan terbalik, malah yang diciptakan yang mengatur yang nyiptain, ini ngaco nggak? Tapi ada atau jarang? Banyak atau sedikit? Banyak. Allah punya aturan, dia punya aturan sendiri. Maka inilah menyebabkan hidupnya ribet. Jangan tanya kenapa Allah belum mau berkata kun. Jangan-jangan ada kun-kun yang semu yang itu masih ada dalam diri kita. Kunnya makhluk, kun pekerjaan, kun jabatan, kun tabungan, kun keuangan, uang, kun kekuatan, kun kehebatan, kun bisnis. Itu menjadi Tuhan tersendiri. Maka di sini termasuk adalah orang yang Allah mengatur tapi dia yang punya aturan sendiri. Bisa menjadi paham? Jadi apa intinya? Intinya adalah dari segi penciptaan, kita yang diciptakan, kitalah yang berada dalam aturannya. Maka apapun yang kita lakukan, berikhtiarlah, kejarlah kunnya Allah, bukan mengejar hasil. Tugas kita tuh bukan berhasil. Ya, saya ingin sampaikan ya, tugas kita bukan tugas kita hanya berikhtiar, bukan berhasil. Kalau hasil tuh haknya siapa? Allah. Nah, stres ya kalau ibu mikirin hasil. Pernah nggak ada gini? Saya dulu ikut MLM. Sebelum tidur harus menyisihkan waktu sekian menit untuk buat target besok pagi. Stres sendiri. Nyusunnya udah stres, jalannya stres, nggak tercapai, lebih stres lagi. Karena apa? Ngandalin diri. Apalagi dengan doktrin apa? Ada namanya doktrin racun. Makanya banyak orang keluar dari MLM. Kalau udah belajar tauhid banyak keluar dari MLM. Apa doktrin racun? Racunnya adalah menuhankan kata-kata dari dirinya sendiri. Kalau kamu berkata yakin bisa, pasti bisa. Dibilang malaikat. Oh, kira hebat kali kalau dengan kau yakin bisa pasti bisa. Iya, Allah tergantung keyakinan kita. Tapi ketika dia lebih yakin dengan keyakinan dia, itu menjadi racun. Paham? Banyak nggak dokter-dokter seperti itu? Banyak. Makanya hati-hati. Sukses, kita bisa sukses. Sampai ada lagi yang mentornya saya lihat di YouTube itu. Mentornya, ya kak saya sama itu saya tunjukin. Ketawa-ketawa kami lihat. Apa judulnya? Siapapun orangnya, kalau pakai strategi ini, pasti dia akan kaya raya kan? Pasti kan? Dia masuk penjara. Serius? Ini serius. Jemploknya ininya, bisnisnya, hancurnya, bangkrut dia, meninggalkan hutang banyak, gul masuk penjara. Pasti. Makanya saya bilang, saya ingin sampai teman-teman semua, jangan pernah mau ikut motivator yang dia itu nggak sholat. Karena kalau udah mulut nggak sholat, kalau saya percaya. Karena apa? Tuhannya aja dilagamnya sama keyakinan dia. Apalagi suruh meyakinkan orang banyak. Makanya nih, mohon maaf, ada motivasi bisnis yang ngomong siapa?